Udah punya rumah belum, Mbak? Kebetulan udah nyicil sih. Di Roblox tapi. Setiap orang mungkin bisa punya rumah mewah, tapi gak setiap orang bisa punya rumah yang bermarwah. Pak Ibrahim, ada pertanyaan lagi nih Apa tuh? dari tim kreatifnya Cibambu Studio. Oke. Pak, ada cerita menarik gak waktu bikin campaign-nya Cibambu Studio? Entah itu di Instagram, TikTok, atau YouTube. Ada nggak sih, Pak? Cerita menarik ya? Ada sih. Ini kan Pak Bayu sosmed spesialisnya nih, mungkin lebih paham ini. Aduh, ada gak Pak? Kayak apa, banyak ketika konten kita viral, pasti viral sih gitu. Itu tuh banyak, Kak, tukar Supra dapat kurang berapa, kayak gitu kan. Terus ada lagi, sudah ngumpulin 5.000 nih, kurang berapa, kayak gitu. Banyak banget sih itu. Berarti kan memang, apa namanya, harapan audien punya rumah impian itu banyak ya ternyata. Betul. Biasanya memang ketika tadi ada yang nanya, nih kalau pengen rumah kayak gini gitu loh, ditukar Supra tuh kurang berapa gitu kan. Dan memang biasanya kita jawab bisa gitu. Tetap akan kita layani. Bisa apa, Pak? Bisa gila. Tapi memang kita sangat apresiasi ya ibaratnya. Betul. Dari 2016 ya, terus sampai sekarang udah hampir 10 tahun itu antusias teman-teman ya rekan Cibambu itu juga luar biasa gitu loh. Dan memang itu jadi bahan bakar kita ya, semangat kita ibaratnya kita, kan ya. betul. Dalam bagaimana kayak Cibambu Studio itu berkarya. Bahkan ini spill dikit ya. Kontennya Cibambu Studio itu kebanyakan itu tuh dari audiens semua. Dari teman-teman semua yang komen itu tuh dijadikan ide kreatifnya kita ya, Pak. Bahkan ada yang cukup menyentuh hati sih ya, ibaratnya Pak itu pernah ada yang DM gitu kan, Kak aku kenalin gitu kan, dia kenalin diri, dia ternyata masih kuliah gitu kan ya, cuman dia nyampein kalau Kak boleh gak besok ketika aku punya rumah aku pengen nih di sini sama Cibambu gitu. Wah, itu padahal masih kuliah. Itu ngechatnya di tahun 2021 ya. Mungkin sekarang udah lulus kali ya. Iya, mungkin kayaknya udah. Kita selalu doakan bisa sukses gitu kan ya masnya. Jadi beneran nih bisa bangun rumah bareng kita ya. Dimudahkan, disegerakan punya rumah impian bareng Cibambu Studio. Jadi memang kayaknya kita itu berangkat dari obrolan-obrolan itu ya, Pak. Iya, betul. Balik lagi ya, karena setiap rumah punya cerita ya. Jadi kita seneng gitu lah dengerin cerita itu, cerita klien, cerita dari teman-teman, rekan Cibambu di sini gitu kan. Gak apa-apa gitu sharing cerita. Kita akan akan senang hati gitu loh buat saling bertukar kabar, bertukar cerita gitu kan ya. Berarti nggak template kan, Pak? Nggak template. Nggak ikut-ikut sebelah kan, Pak? Sebelah mana? Kanan apa kiri? Kalau Pak Bayu sendiri punya cerita gak tentang rumah impiannya tuh besok pengen kayak seperti apa sih? Yang jelas depannya harus sederhana, Pak. Depannya sederhana. Oke. Tapi begitu masuk, layaknya hotel bintang 5. Oh, mewah gitu ya. Ya minimal ada kolam renangnya lah. Oke. Amin. Tapi kalau boleh tahu kenapa kok pingin rumah kayak gitu? Karena keluargaku banyak, Pak. Oh. Jadi ketika nanti lebaran bisa kumpul semua tuh di situ. Oke. Tapi nggak yang terlalu bikin tetangga nyinyir ya, karena kan sederhana depannya ya. Betul. Itu sih. Itu sebenarnya itu sih. Iya, sampai Pak ngomongnya. Kemewahan yang dibalut kesederhanaan. Keren. Banyak ya, Pak? Kliennya Cibambu yang kayak gitu. Banyak ya? Iya, banyak. Kemarin juga terakhir ada kita rumah runtun kayaknya. Rumah runtun, betul. Rumah runtun itu kan juga beliau cerita pengen rumah yang mewah gitu kan. Cuman depannya tuh pengen yang sederhana gitu kan. Itu lebih untuk privasi mereka gitu kan, sehingga bisa nyaman juga kumpul tuh memang untuk keluarga, quality time tuh lebih maksimal. Pak Ibrahim, pertanyaan mungkin ini belum terakhir tapi menjelang terakhir nih. Apa tuh? Banyak nih yang tanya kalau mau bangun rumah harus pakai arsitek gak sih? Kalau boleh jujur ya, sebenarnya nggak harus.
nggak harus pakai arsitek guys. Bangun rumah tuh sebenarnya bisa gitu loh. Kita langsung misalnya ke teman-teman teknik sipil, langsung tukang gitu gitu, ya. bisa gitu kan. Cuman pertanyaannya, apakah kita bisa punya rumah yang sesuai dengan jati diri kita nih? Apalagi bisa disiapkan buat generasi besok, generasi Betul. besok ya. Kalau misalnya kita memang pengen rumah yang tadi ya, rumah yang sesuai dengan diri kita, keluarga kita, sesuai kebutuhan gitu kan. Dan itu rumah bisa relevan untuk setiap tahun berikutnya, generasi berikutnya itu saya rasa tetap perlu teman-teman nih melibatkan tenaga profesional yang di sini adalah arsitek gitu kan. Sehingga apa? Karena arsitek itu nanti akan bantu teman-teman untuk menerjemahkan nih cerita teman-teman menjadi suatu bentuk fisik rumah impian. Di mana rumah itu nanti bakal banyak berpengaruh nih untuk kehidupan rekan si bambu gitu kan ya. Jadi bukan hanya bangunan aja, tapi itu makna tadi sama. Betul. Berarti rumah itu kayak hidup gitu ya Pak? Benar. Sekarang kan gini ya Pak ya, kita banyak ngelihat rumah tuh bentuk fisik aja. Bentuk gitu fisik loh. aja itu loh Pak. Jadi kayak tempat kumpul ya kumpul sih, cuma nggak ada marwahnya tuh. Apa ya marwah tuh? Nggak ada nyawanya. Nah, untuk menciptakan suatu rumah yang hidup gitu kan, itu kan harus sesuai kan berarti dengan pemiliknya. Betul. Sehingga setiap rumah punya itu jadi penting nih. Karena apa? Dari situ si bambu punya landasan untuk mendesain rumah sehingga rumah itu dapat sesuai sama klien kita itu tadi. Kayak kemarin konten rumah profesi seorang dokter itu Nah, ya. betul. Dokter banget nih rumahnya. Benar. Rumah seorang dokter bisa jadi berbeda loh sama rumah seorang pebisnis pastinya. Oh ya, betul. Nah, itu yang bedain apanya Pak? Tergantung ceritanya juga sih. Kita juga punya beberapa klien dokter banyak sih ya. Itu juga tiap klien tuh beda-beda. Karena ceritanya beda-beda, akhirnya rumah juga jadi beda-beda gitu. Walaupun mungkin kalau ditarik benang merahnya juga ada kesamaannya. Ada kesamaannya. Salah satu kesamaannya pasti salah satunya itu di tiap sudut interiornya itu pasti punya ini Pak, jam. Karena dokter tuh biasanya kan on time ya. Oh iya. Jadi itu memudahkan mereka untuk tahu nih waktu. Itu kalau rumah ada jamnya, dokter lebih. Kebanyakan ya kita desain ya. Sama pasti biasanya itu kenapa jadinya tuh rumah klasik yang clean tapi. Kenapa Pak? Putih bersih gitu ya. Gak tahu mungkin dokter kan juga kebersihannya tinggi kali ya standarnya kan. Rumah sakit semua putih kayaknya. Rumah sakit putih Iya, ya. itu kan lebih kayak untuk fungsi ini ya, kesehatan juga kan ya. Kalau bersih itu kan Sehat, yang tinggal di dalam juga sehat gitu kan. betul. Jadi beda-beda gitu. Ada mungkin rumah Pebisnis ada pebisnis nih. Pebisnis kan biasanya memang mereka datang ke kita tuh juga butuh suatu rumah yang bisa menceritakan tentang kesuksesannya nih. Untuk aktualisasi dirinya gitu kan. Sehingga Lambang kesuksesan. tambah kesuksesan biasanya itu kalau dari material kita selalu pakai marmer tuh. Wah, Marmer mewah gitu kan. Mewah kita pajang sih. jadi panel yang bentuk bangunannya void gitu kan sampai rata itu biasanya banyak cenderung pebisnis itu kayak gitu tuh. Pakainya modern tropis, mewah gitu kan. Tapi kalau Dengan material. pebisnis itu rumahnya ya juga buat bisnis juga atau buat kumpul koleganya gitu nggak sih Pak? Atau Macam-macam sih. Macam-macam juga ya. Tergantung tadi ceritanya. Cerita gitu. itu tadi. Tapi ada klien kita itu klien royal kita nih. Wah, Itu seorang desainer, fashion designer gitu kan. Itu beliau itu juga memang minta bagaimana bisa desainkan rumah itu yang dapat juga mendukung bisnisnya. rumah untuk Rumah itu bisa mendukung bisnisnya tapi juga bisa melindungi privasinya dan keluarga gitu kan. Jadi kayak sulit sih itu Pak. iya, dua fungsi itu kita coba gabungin gitu. Tapi jadinya juga cukup menarik gitu kan fasadnya karena dia fashion designer gitu kan. Arsitek kita coba adaptasi bentuk apa sih? Bentuk lemari klasik gitu kan ya, gaya Eropa. Akhirnya itu dijadikan dasar untuk membentukkan fasadnya. Tapi hasilnya keren banget. Udah jadi Pak rumahnya Pak. Ini lagi pembangunan, kebetulan juga sama rekan si Bambu Group juga. Ya, nanti kita bisa Ke sana ya. main-main ke sana lah ya, kita bikin ceritanya nih di YouTube ya. Doain semoga rumahnya segera jadi ya Amin, guys, biar amin, kita amin. bisa main ke sana dan ngasih experience ke teman-teman semua. Betul. Pak Ibrahim, ini
Sebelum pertanyaan terakhir lagi, Oh, udah ternyata terakhir nih. banyak banget nih pertanyaannya. Sebenarnya kalau panjang juga prosesnya nggak apa-apa gitu. Ya kan kita banyak konten ya. Iya juga ya. Mohon maaf nih editor kasih banyak PR ya. Pak, ini kan banyak yang Gen Z nih. Oke. Bahkan tim Si Bamboo Studio juga banyak yang Gen Z juga. Gen Z. Saya juga Gen Z sih. Oh, Pak Ibrahim Gen Z juga ya? Gen Z tua tapi. Terlalu muda untuk milenial, terlalu tua untuk Gen Z. Terus rumahnya kayak gimana ya? Udah punya rumah belum, Pak? Kebetulan udah nyicil sih. Di Roblox tapi. Kemarin saya habis submit gunung, Pak. Gunung Merbabu. Tapi dari Roblox. Jadi tagline setiap rumah punya cerita juga kejadian nih di rumah Iya. Pak Ibrahim nih. Apa ya? Jujur selama saya bersama Si Bamboo ya, saya sangat apa ya? Setiap rumah punya cerita ini jadi juga merasuk nih gitu kan untuk saya yang juga ikut kerja Ikut gitu kerja, kan di betul dalam Si juga Bamboo ya. ya. Dan memang saya sangat percaya gitu loh value tersebut ya, karena memang saya udah ngelihat banyak case, banyak klien ya, dimana ketika kita nyoba mendesainkan rumahnya berangkat dari cerita mereka, akhirnya memang hasilnya tuh beda, Pak. Beda banget sama kalau misalnya kita lihat rumah-rumah yang udah jadi gitu kan. Mohon maaf, ada rumah-rumah yang apa ya, mewah, tapi kita nggak tahu nih ceritanya seperti apa gitu kan. Bisa jadi juga relevan nih sama ownernya. Teman, untuk saya pun besok ketika punya rumah, saya juga pingin gitu loh, rumah yang memang bisa mencerminkan cerita saya gitu kan. Sehingga tadi kita cukup punya rumah sekali gitu kan ya, tapi itu bisa untuk sepanjang generasi. Wah, dahsyat sih. Itu jadi setiap rumah punya cerita itu bukan hanya rumahnya yang unik, ya kan, Pak? Ya, Berarti rumah itu tuh hidup itu ya, Pak? betul, betul. Rumah itu hidup. Tentunya untuk pemiliknya kan, bukan Untuk pemiliknya. tetangga. Betul. Ya, buat Si Bamboo juga jadi hidup sih ya, karena banyak cerita yang bisa kita ceritakan gitu kan. Kayak lagunya Hindia lah ya. Rumah ke rumah. Lah, rumah ke rumah, guys. Nah, ini di itu ya, di play ya. Nggak terasa kita sudah ngobrol sekitar 2 jam mungkin ya, Pak. Jadi ngerti nih kenapa Si Bamboo Studio setiap rumah punya cerita. Pak Ibrahim, Oke. pertanyaan terakhir nih. Pak Ibrahim, kata-kata hari ini untuk audiens Si Bamboo Studio. Kata-kata hari ini ya. Setiap orang mungkin bisa punya rumah mewah, tapi nggak setiap orang bisa punya rumah yang bermarwah. Cakep. Karena itu kita tunggu ya cerita dari rekan-rekan Si Bamboo. Terima kasih rekan Si Bamboo yang sudah menyaksikan podcast Cerita ke Arsitek hari ini. Thank you. Semoga teman-teman semua sehat terus dan segerakan punya rumah impian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.